Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noha Barwadi dengan NIM 231422063. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah Indonesia di masa Hindu-Buddha. Yang pertama, perkembangan agama Hindu. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, di India telah berkembang kebudayaan besar di lembah Sungai Idrus. Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah ditemukannya dua kota kuno, yakni Mohenjo-daro dan Harappa. Kemudian berkembang dua pusat kebudayaan tersebut adalah bangsa Dravida pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Datanglah bangsa Arya dari Asia Tenggara ke lembah Sungai Idrus. Agama Hindu bersifat politisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. Tiga dewa utama yang sering dipuja oleh masyarakat Hindu. Yang pertama, Dewa Brahmana, di mana dewa sebagai dewa pencipta, kemudian Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa pembinasa. Kemudian kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kitab Veda ini terdiri atas 4 bagian, yaitu Rigveda berisi pujian-pujian terhadap dewa, Samaveda berisi pujian-pujian nyanyian-nyanyian suci, Yajurveda berisi mantra-mantra, dan Atharva Veda berisi doa-doa untuk pengobatan. Masyarakat Hindu terbagi dalam 4 golongan yang disebut dengan kasta. Kasta tersebut, yang pertama kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini bertugas menjalankan upacara-upacara keagamaan. Kasta Ksatria bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Golongan raja, bangsawan, dan prajurit masuk ke dalam kelompok kasta ini. Kasta Waisya merupakan kasta tergolong dalam rakyat biasa, petani atau pedagang. Adapun kasta Sudra, kasta yang tergolong dari kaum sahaya atau para budak. Sementara itu, golongan Pariah merupakan golongan yang tidak diterima dalam kasta masyarakat Hindu. Kemudian yang kedua, sejarah agama Buddha. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yakni Raja Asoka. Kemunculan agama Hindu tidak dapat dilepaskan dari tokoh Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra Raja Sudadono dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran Buddha memang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, sehingga beliau lebih sering dikenal dengan Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Kitab ini terdiri atas Vyalapitaka berisi aturan-aturan hidup, Sutapitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar memberi pelajaran, dan yang terakhir Abhidhamma Pitaka yang berisi falsafah agama. Setiap penganut Buddha dituntut menjalankan Tridharma atau 3 kebaktian. Yang pertama, saya berlindung terhadap Buddha, saya berlindung terhadap Dharma, saya berlindung terhadap Sangha. Terdapat 4 tempat utama yang dianggap suci oleh umat Buddha. Tempat-tempat tersebut yang memiliki hubungan dengan Siddhartha. Keempat tersebut adalah Taman Lumbini, Bodh Gaya, Benares, dan Kusinegara. Taman Lumbini terletak di daerah Kapilawastu, yaitu tempat kelahiran Siddhartha. Bodh Gaya adalah tempat Siddhartha menerima penerangan agung. Benares adalah tempat Siddhartha pertama kali menyampaikan ajarannya, dan Kusinegara adalah tempat wafatnya Siddhartha. Kemudian persebaran pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Maksudnya agama Hindu ke Indonesia secara pasti belum diketahui, tetapi
pada tahun 400 Masehi, dipastikan agama Hindu Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dengan adanya kerajaan pada tahun 400 sebelum Masehi, berarti Hindu Buddha masuk ke Indonesia sebelum tahun tersebut. Kemudian teori-teori, terdapat beberapa pendapat teori atau tentang pembawa agama Buddha Hindu Buddha ke Indonesia Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu ke Indonesia di bawah kaum Brahmana. Teori Ksatria menyatakan bahwa pengaruh Hindu di Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Ksatria. Teori Waisa menyatakan bahwa penyebar agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisya. Teori arus balik menyatakan bahwa para penyebar pengaruh Hindu Buddha di Indonesia adalah orang-orang Indonesia tersendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit tuh yuk.